Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Kembali kita berjumpa lewat TV 10 dalam program Bincang Psikologi Anak. Bersama saya Carla Ratna, 30 menit ke depan kita akan ngobrol bersama seputar tema-tema dunia psikologi terutama untuk anak ya. Jadi kita akan menjadi pendamping untuk anak-anak kita baik tumbuh kembangnya secara fisik maupun psikisnya bersama psikolog kita yang merupakan psikolog anak dari Yayasan Pendidikan Diponegoro, Surakarta, Bunda Tarika. Iya. Halo Bunda. Halo Kak Nana. Kabar baik Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Dan di kesempatan kali ini kembali kita janjian dengan Bunda Tarika di lobi Grand Laguna Hotel dan Villa ya Bun? Iya betul Kak Nana. Nah di kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan juga amunisi. Penyemangat ya Kak ya. Di tengah cuaca yang begitu panasnya kota Solo Iya, ya Kak. betul Di sekali, sini tuh Kak. saya pesan jus semangka, sedangkan Iya. Bunda Tarika sepertinya ini adalah buah naga ya Bun. Iya betul sekali Nah Kak Nana. ini adalah istimewanya di Grand Laguna. Iya. Selain itu juga di Grand Laguna ada yang istimewa juga karena di sini memiliki 30 kamar di mana memiliki 3 kolam renang. Iya. Jarang-jarang loh hotel itu sampai punya Iya. 3 kolam renang. Betul sekali, Dan Kak Nana. kalau mungkin sahabat TV 10 itu menginap di sini atau staycation di sini di kamar bawah, Iya. itu pool view-nya, dapat pool view, jadi langsung berhadapan dengan kolam renangnya. Wah enak sekali Jadi ya kayak Kak berasa Nana, privat ya. gitu ya. Iya. Oke, selain itu ada 2 tipe kamar, superior dan juga deluxe family. Jadi hanya 30 kamar saja. Buruan yang mau staycation di Solo langsung bisa ke Grand Laguna Hotel and Villa di Jalan Adi Sucipto nomor 101 Bluluan, Colomadu, Surakarta. Baik, Bunda Tarika, di kesempatan kali ini obrolan kita ini akan mengangkat satu tema yang menarik ya. Iya betul Kak Nana. Oke, mungkin Bunda juga pernah menghadapi kliennya yang Iya. mengeluhkan hal yang sama. Orang tuanya itu mengeluhkan anak yang susah fokus dalam belajar. Iya betul sekali Kak Nana. Kalau sebagian orang mungkin ada yang menganggap anaknya itu males ya. Tapi sebenarnya kan bisa saja bukan karena malas ya Bun ya. Iya betul sekali Bisa Kak. saja dia bosan atau Iya. tidak ingin belajar Iya. atau mungkin juga mengalami gangguan belajar bisa Iya, jadi. Nah, iya, betul sekali. atau yang mungkin yang seperti akan kita bahas kali ini adalah gangguan berkonsentrasi. Jadi Iya. anak sulit berkonsentrasi. Sebenarnya apa sih gangguan konsentrasi pada anak itu, Bun? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi ada nih dalam belajar atau dalam perkembangan anak, anak itu terkadang ada yang sulit berkonsentrasi. Iya. Nah, kita perlu tahu dulu nih Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, konsentrasi itu apa ya? Nah, konsentrasi sendiri itu merupakan kemampuan anak untuk memusatkan perhatian dan dia dapat bertahan untuk fokus dalam waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang panjang tanpa terganggu dari gangguan baik di luar maupun di dalam dirinya. Contohnya yang di luar adalah apa? Suara yang berisik, kemudian ada orang lewat, atau kemudian ada juga nih gangguan dari temannya diajak main. Nah, seperti itu. Kalau yang dari dalam diri adalah biasanya dari motivasinya. Seperti Sampai itu Kak orang-orang Nana. orang tua kan menyimpulkan bahwa anaknya tuh malas ya. Iya, betul Padahal sekali. sebenarnya bukan itu. Iya. Mungkin ada faktor penyebab lainnya. Nah, kita Iya, bicara betul. tentang faktor penyebab. Bun. Oke, Sebenarnya apa saja sih faktor penyebab anak-anak ini kok susah atau sulit berkonsentrasi? Iya, oke. Nah, Baik. kan yang kalau mungkin kalau pas ngobrol gitu sulit berkonsentrasi bisa kelihatan ya. Tapi Iya. kalau pas belajar kan mungkin sama-sama diemnya kayak gini. Iya. Nah, Faktor penyebabnya apa aja, Oke, Bun? baik. Yang menyebabkan anak sulit berkonsentrasi yang pertama yaitu biasanya fisiknya. Kemungkinan dia cek dulu nih para orang tua di rumah, bisa jadi anak itu sedang sakit. Otomatis ketika sedang sakit, terus kemudian anak kita diajak untuk bermain atau belajar, terus dia jadi kayak diem aja, terus terlihat lesu, letih dan lemah gitu ya. Nah, itu kemungkinan dia memang secara fisiknya dia sedang mengalami sakit. Otomatis ketika kita sakit, kecil aja deh ketika kita flu, otomatis kita kan jadi fokusnya Iya benar, ke ini nggak ya. nyaman Iya, ya. nggak Soalnya enak, kadang-kadang atau- kan
diikuti dengan gejala lainnya yang tentu saja bisa mengganggu ya. Berarti salah satu penyebabnya itu bisa jadi adalah alasan kesehatan. Iya, betul. Selain itu apa, Bu? Kemudian yang kedua adalah bisa jadi itu dari pola asuh orang tua. Pola asuh juga atau bisa dari lingkungannya. Dari lingkungannya yaitu kadang kan konsentrasi itu kan bisa distimulasi ya sejak kecil ya. Kadang orang tua juga jarang nih mengajak untuk berkomunikasi dengan anaknya. Kemudian bisa juga ketika dia manggil nih anaknya, kok istilahnya apa ya, dia dipanggil kok langsung melengos atau apa. Nah, tapi dia jarang nih ada fokus atau tatap mata antara anak dan orang tua. Nah, itu juga membuatkan anak kadang memang ada yang kesulitan konsentrasi, itu juga bisa. Kemudian ada juga nih biasanya adalah karena lingkungan juga, suara berisik, anak yang sensitif dengan suara, sensorinya memang ada yang masalah, dia terlalu sensitif dengan suara. Jadi suara dikit aja dia sudah merasa terganggu. Nah, itu tapi ada juga loh anak-anak yang justru sambil mendengarkan musik itu malah justru bisa berkonsentrasi, bisa belajar ya. Iya, itu kan case pada tiap anak kan berbeda-beda ya Kak ya. Mungkin anak dengan gaya gaya belajarnya yang dia musikal, otomatis dia ketika ada suara yang ada musik atau ada suara yang tenang, dia bisa lebih konsentrasi. Tapi di sisi lain ada kasus juga nih, ketika ada anak yang memang dia adalah sensori pendengarannya memang agak istilahnya terlalu sensitif, akhirnya dia suara sedikit aja, suara bising aja menjadikan dia sulit untuk berkonsentrasi. Nah, artinya sebagai orang tua kan harus tahu ya, anaknya ini bisa konsentrasi atau enggak. Nah, mungkin Bunda Tarika bisa menyampaikan ciri-cirinya anak ini saat dia itu kesulitan untuk berkonsentrasi itu seperti apa. Kadang kan ada orang tua yang nggak tahu ini anaknya konsentrasi atau enggak, karena diem aja kan belum tentu dia berkonsentrasi. Iya, betul sekali. Jadi yang pertama ya Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika ada nih masalah gangguan, ada yang namanya gangguan pemusatan perhatian. Nah, yang biasanya ciri anak tersebut adalah yang satu, dia itu ketika kontak mata, tidak jarang adanya kontak mata. Nah, jadi kayak diminta apa nih, diberikan instruksi apa, dia melengos, tidak memberikan respon. Kemudian ada juga yang kedua yaitu dia ketika diberikan instruksi gagal melakukan tugas, otomatis dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mungkin ketika yang sudah di sekolah ya, ketika diberikan tugas dia malah lari sendiri atau asik dengan disuruh diminta mengerjakan tugas nih, mama menempel ya yang itu, tapi dia malah melakukan hal yang lain. Nah, dia tidak fokus nyentuh atau tidak fokus hanya pada satu malnya, jadi cepat mudah bosan. Mudah bosan itu juga termasuk tidak sulit semuanya berkonsentrasi ya, tapi tidak kan ada yang memang anaknya tuh moody, cepat bosan juga. Itu tidak termasuk ya yang sulit berkonsentrasi. Kadang kan ini istilahnya adalah ketika dia itu sulit untuk berkonsentrasi adalah sebentar aja dia sudah bosan, terus ganti lagi sebentar dia sudah bosan gitu. Jadi tidak bisa fokus terhadap dalam jangka waktu yang lama. Kan tadi adalah pemusatan konsentrasi adalah bertahan dalam waktu lama. Berarti ada rentang waktunya. Iya, betul sekali. Bicara tentang rentang waktu untuk konsentrasi itu sendiri. Kalau dari ilmu psikologi, rentang waktunya anak yang berkonsentrasi itu seperti apa, Bunda? Ya baik Kak Nana. Jadi ada rentang waktu atau konsentrasi anak setiap tahunnya. Jadi umur anak 1 sampai 2 tahun itu hanya 5 menit aja itu sudah istilahnya, kalau setelah itu dia bosan itu wajar. Jadi untuk anak 1 tahun itu cukup 5 menit saja itu sudah termasuk konsentrasi. Tapi setelah itu udah. Jadi kita harus istilahnya kan 5 menit itu kan kita harus cari nih sesuatu yang baru lagi nih, permainan lagi nih atau apa. Karena dia sudah sulit berkonsentrasi. Tapi itu normal. Jadi kayak rentang waktu yang dibutuhkan anak 1 sampai 2 tahun itu biasanya sekitar 5 menit. 5 menit. Iya, kemudian 3 sampai 4 tahun itu sekitar 10 menit. Kemudian kalau 5 tahun gitu 15 menit itu sudah harus istilahnya ada istirahat, kemudian dilanjutkan lagi. Jadi jadi mungkin dia lagi nih diminta nih untuk menempel dalam waktu 15 menit atau itu. Nah, istirahat dulu terus nanti dilanjutkan hal yang lain lagi itu boleh. Jadi perlu mengetahui rentang waktu sesuai dengan usia.
Karena jika mengetahui rentang waktu sesuai usia ini, otomatis kita tahu, oh anak 1 sampai 2 tahun itu dia sudah bisa berkonsentrasi 5 menit, itu wajar ya, sudah masih normal lah ya. Kalau yang nggak normal berarti yang baru aja pegang mainan tapi sudah bosan gitu ya. Jadi sesuai dengan tahapan usianya, begitu juga nanti kita harus pandai-pandai dong, harus kalau yang usianya otomatis yang lebih gede kan lebih 15 menit bisa, tapi yang kecil ini agak susah, membutuhkan konsentrasi tapi ternyata hanya bertahan 5 menit saja. Setelah itu Anda harus sudah punya mainan baru untuk dia. Betul sekali, tapi itu Kak. termasuk normal ya, Bun? Iya, jadi kan tergantung ya, kayak kita tanyakan dulu, kalau dia memang lebih dari antara 1 sampai 2 tahun, kok dia lebih dari 5 menit, berarti dia senang dong dengan mainan itu, dan dia lebih fokus dalam hal itu. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ketika itu ya 1 sampai 2 tahun kok 5 menit dia kok langsung teralihkan nih ke mainan yang lain atau ke kegiatan yang lain, itu wajar banget. Masih tapi wajar. kalau itu ditarik ke anak yang istilahnya 5 tahun, kok dia 5 menit aja sudah dia nggak bisa duduk diam, Ini dia harus diwaspadai. kemudian kok dia pinginnya lari-lari terus. Nah, itu kan ada yang tadi, yang salah satu ciri gangguan pemusatan perhatian, atau ada nih yang adanya namanya ADHD, yaitu gangguan yang ditambah dengan hiperaktifnya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut bagaimana cara mengatasi anak yang sulit berkonsentrasi. Jangan kemana-mana, Bincang Psikologi Anak segera kembali untuk Anda. Tetap di TV 10. Terima kasih Anda masih bersama kami di TV 10 dalam program Bincang Psikologi Anak bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita, Bu, sepertinya kita harus mengisi amunisi dulu. Oh iya, betul sekali. Di cuaca yang seperti sekarang ini bisa dinikmati di waktu yang panas-panas kan. Pas banget nih, kayaknya ini adalah jus semangka. Kalau ini jus buah naga ya istilahnya. Jadi kalau misalkan staycation di Grand Laguna Hotel and Villa ini bisa memesan minuman ini, bisa untuk membuat Anda melepaskan dahaga, atau mungkin pas habis renang ya. Soalnya ada 3 kolam renang yang bisa Anda manfaatkan kalau Anda menginap di Grand Laguna Hotel and Villa. Baik, Bincang Psikologi Anak masih bicara tentang anak yang sulit berkonsentrasi. Tadi sedikit kita singgung tentang ADHD. Anak susah fokus itu apakah ADHD atau ada perbedaannya? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah ya. Jadi kita perlu berhati-hati ya ketika karena ADHD itu sudah merupakan diagnosa ya Kak ya. Jadi tidak semua bisa dapat atau ahli dalam mendiagnosa. Jadi ada beberapa orang yang boleh nih mendiagnosa anak itu apakah dia memang karena sulit berkonsentrasi ataupun dia memang ada lagi nih ADHD itu, atau ada lagi ADD. ADD juga sama, tapi tidak disertai dengan hiperaktif. Kalau ADHD itu ada hiperaktifnya. Jadi itu yang dari penyebabnya apa kalau ADHD? Iya, betul. Biasanya itu penyebabnya juga satu, ada genetik juga. Oh, dari faktor genetik. Genetik juga, atau bisa juga dalam proses kelahirannya, atau memang ada satu zat yang mempengaruhi. Jadi kayak otaknya itu ya, jadinya anak itu menjadi ADHD. Jadi itu. Sulit berkonsentrasi belum tentu ADHD. Iya, betul tapi sekali. bisa juga jadi ADHD. Dan itu ada beberapa ciri ya anak ADHD itu. Jadi kayak tidak bisa hanya dilihat dalam 1 hari 2 hari. Itu ada rentang waktu. Iya, ada rentang waktu, dan itu biasanya perilakunya menetap. Contohnya adalah dia gagal terus nih dalam melakukan tugas. Dia tidak bisa duduk diam di dalam sekolah ya. Kalau dia hiperaktif otomatis kalau ada hiperaktifnya dia pasti tidak bisa duduk. Ketika temannya ini lagi asik bernyanyi, dia
sendiri nih, dia malah melakukan hal sendiri, lari-lari sendiri ke kelas, Nggak bisa diem dan tidak banget bisa ya. diam, dia muter terus tidak bisa berhenti. Nah itu otomatis kita harus mewaspadai nih, dan kita perlu nih sebagai orang tua kalau itu sudah menetap, istilahnya minimal lah kayak 3 bulan atau 2 bulan itu, makanya kita perlu nih bantuan ahli, bisa psikolog atau bisa dokter spesialis anak, iya, yang untuk membantu nih apa yang harus dilakukan ketika anakku ini memang kalau benar ini ADHD seperti itu. Oke. Jadi bicara tentang anak yang susah fokus atau anak yang sulit berkonsentrasi, sebagai orang tua kita harus bagaimana ini Bun untuk mengatasinya? Oke, baik. Kalau sulit berkonsentrasi ya, ingat ya tadi ya, ketika ini kita membahasnya sulit berkonsentrasi dalam hal yang umum dulu ya Kak ya. Jadi yang ketika anak itu kok mungkin satu, dia kan tadi ada penyebabnya, mungkin dia bosan. Berarti kalau ketika dia bosan, kita harus sering-sering nih kita menanyakan habis ini mau main apa ya, gitu. Kemudian atau menciptakan suasana yang tenang dulu. Otomatis ketika tadi faktor penyebabnya adalah dia terlalu bising atau terlalu rame nih, ketika mau dengan suara-suara dari luar, itu otomatis kita menciptakan dulu suasana yang tenang dulu. Itu bisa ya. Kalau dia faktor penyebabnya adalah kebisingan suara. Terus kemudian ada juga tadi kan kalau dia mengalami bosan, bisa juga nih kita menciptakan suasana yang menenangkan. Jadi bisa jadi satu, dia belajar sambil bermain. Itu belajar juga sambil bermain. Jadi satu solusi ya, juga jadi ya. satu solusi juga biar menciptakan suasana menyenangkan. Kemudian juga dalam tadi kan salah satu penyebabnya adalah ini ya, di fisiknya dia ada sakit. Mungkin menunggu dulu karena nih. kesehatan Iya, kita nunggu sakitnya sampai sembuh dulu lah. Jangan dipaksakan, masa sakit. Iya, orang dewasa aja dipaksain nggak enak ya kalau pas lagi sakit. Iya, masa dipaksain untuk dia harus nih kamu belajar, padahal pasti otomatis hasilnya adalah tidak maksimal. Tidak maksimal. Seperti itu. Gitu. Jadi intinya kalau sesuai dengan penyebabnya ya, sesuai dengan faktor penyebabnya, begitu pula kita cara mengatasinya. Iya, ada lagi Kak, bisa juga nih kita memberikan stimulasi. Nah, stimulasinya seperti apa itu stimulasinya? Nah, ada macam-macam permainan nih Kak, yang bisa untuk menstimulasi nih dari ini ya, anak balita ataupun batita. Itu bisa jadi contohnya nih permainan yang sederhana aja nih, ketika yang bisa dilakukan orang tua di rumah itu adalah coba deh ada siapkan 2 gelas, jadi 2 gelas seperti ini, kemudian minta anak untuk menuangkan. Gak apa-apa, awal-awal pertamanya adalah dia jatuh-jatuh, ada tumpah-tumpah, itu pasti. Tapi dengan situ kita bisa nih merupakan salah satu cara untuk menstimulasi anak untuk dia itu istilahnya berkonsentrasi. Jadi kan ketika dia menuangkan, dia kan lebih belajar nih tentang kehati-hatian, lebih fokus nih. Ini nanti jangan sampai tumpah ya, gitu. Nah, itu salah satu cara untuk menstimulasi agar dia bisa berkonsentrasi. Iya, betul. Ada juga permainan-permainan yang bisa ditemukan ya, yang untuk meningkatkan konsentrasi. Contohnya adalah pasak geometri. Jadi menyamakan nih mana ini yang segitiga, mana yang lingkaran, kemudian mana juga nih yang yang merupakan lingkaran, segitiga atau segi empat. Nah, itu dipasang-pasang. Minta anak juga itu salah satu stimulasi untuk melatih konsentrasi. Tapi melatih kan konsentrasi. ini otomatis untuk anak yang usianya mungkin di bawah 5 tahun. 5 tahun. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang sudah 5 tahun ke atas gitu sampai remaja? Iya, baik. Kalau untuk 5 tahun ke atas, biasanya ke anak-anak kita cari tahu dulu apa sih penyebabnya. Kalau sudah 5 tahun ke atas, otomatis dia sudah bisa berkomunikasi ya. Kita cari tahu nih penyebabnya apa. Kok kamu yang bikin kita bicara dulu nih, apa kok akhir-akhir ini? Jangan-jangan diajak bicara juga gak konsentrasi. Iya. Berarti kalau ada nggak diajak konsentrasi, itu mungkin ada beberapa ini ya. Faktor lain ya. Mungkin anak kelas segitu udah punya masalah. Iya. Bisa juga ini karena ini ya, terlalu banyak pikiran, akhirnya nggak ada ini ya. Salah satu juga tuh ada terlalu banyak pikiran, mungkin membuat dia jadi sulit berkonsentrasi. Berarti kita selesaikan dulu dong apa masalahnya dia kan. Nah, gitu ya. Itu. Kemudian bisa juga nih ketika kita cari tahu penyebabnya, atau juga bisa karena dia sedih nih,
temannya nggak mau main sama dia, terus dia kepikiran. Berarti otomatis kita selesaikan dulu nih masalah dia dengan temannya kan, dia agar dia bisa lebih berkonsentrasi. Bisa juga ada juga nih kalau yang dia kok sulit berkonsentrasi, bisa juga karena dia memang apa namanya ini ya tidak senang atau tidak nyaman dengan suasana di lingkungannya yang menurut dia terlalu berisik atau gitu ya. ini temanku rame sendiri. Nah, gitu berarti kita sampaikan juga dong ke wali kelasnya bahwa mungkin tipe anaknya ini dia suasananya dia bisa belajar harus tenang harus gitu tenang ya. gitu, seperti itu juga bisa. Kemudian ada banyak faktor yang bisa menyebabkan dia itu sulit untuk berkonsentrasi, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada masalah ya berarti harus diselesaikan dulu. Caranya dengan komunikasi dulu, diajak komunikasi dulu. Apalagi untuk yang 5 tahun sampai dewasa itu pun sudah bisa diajak berkomunikasi. Selama dia bisa menjelaskan apa yang dirasakan, maka sebagai orang tua kita pasti bisa mengatasinya ya. Betul. Masalahnya adalah kalau mungkin anak-anak di usia yang semakin menginjak remaja, kadang-kadang kan keterbukaan dengan orang tua itu loh ya Bun ya. Iya, betul berarti sekali. harus memperbaiki komunikasi lagi. Iya, betul sekali. Juga pun yang 5 tahun ke atas ya, yang masih bisa untuk SD atau mungkin SD ya, usia SD itu kan atau 6 tahun transisi mungkin kan dari yang biasanya dia bermain kemudian kelas udah kelas 1 SD sudah belajar dengan beban itu, yang seperti sekarang ini ya. Itu juga bisa dari sekolahnya tuh menciptakan suasana, jadi masa-masa peralihan belajar juga sambil bermain. Atau juga bisa kita tahu kan dulu pernah kita bahas setiap anak kan memiliki gaya belajarnya masing-masing sesuai dengan apa ya dulu apa itu termasuk dia termasuk yang menyukai alam atau yang musikal, multiple intelligence, betul sekali. Jadi bisa sesuaikan juga nih dalam dia untuk mencari apa sih gaya belajarnya dia agar sesuai, agar dia juga lebih konsentrasi. Otomatis ketika contohnya aja anak kinestetik ya, otomatis dia harus nih bergerak dulu atau dengan bermain sambil istilahnya belajarnya dulu sambil apa namanya berjalan-jalan gitu sambil menghafalkan. Nah, mungkin itu dia lebih konsentrasi kan bisa karena memang gaya belajarnya seperti itu. Berarti kan sebagai orang tua memang kadang-kadang anak yang tidak fokus nih orang tua malah mikirnya gimana ya kamu harus fokus kan, nggak bisa selesai dengan hanya kita mengatakan bahwa kamu harus fokus. Kita sendiri yang sebagai orang dewasa atau orang tua sendiri juga merasakan hal yang sama, kalau nggak bisa fokus ya tetap nggak bisa fokus kan ya Bun ya. Betul sekali. Nah makanya untuk anak-anak ini ya semisal kita sebagai orang tua misalnya tidak bisa mengatasi sendiri, berarti kan kita harus tetap butuh bantuan ahlinya. Kapankah anak yang sulit berkonsentrasi ini mendapatkan bantuan dari seorang psikolog? Oke, baik. Ketika satu yang memang dirasakan itu sudah mempengaruhi kehidupan sosialnya. Contohnya ketika dia konsentrasinya sudah terlalu berlebihan, sulit konsentrasinya berlebihan, atau mungkin tadi ya ada yang salah satu gejala yang mungkin bisa kayak ADHD atau ADD, yang kalau ADHD itu biasanya memang dia sudah satu pasti dia kok di kelas itu, cirinya anak ADHD itu kok di kelas itu kok dia yang lainnya dia sudah asik duduk tenang, dia kok tidak mau duduk tenang, dia cuma lari aja, dan itu berulang-ulang. Dan kemudian diminta instruksi satu oleh gurunya atau orang tuanya, dia tidak melakukan, malah melakukan hal yang lain. Nah itu sudah kita butuh bantuan. Iya, perlu aware, berarti anakku tidak kok berbeda ya seperti teman yang lainnya. Nah itu juga harus tuh kita sudah perlu nih bantuan ahli. Kalau yang sudah besar kok itu sudah satu akademiknya menurun, nilainya ya jadi prestasinya menurun, kemudian kok dia tidak bisa bersosialisasi dengan temannya. Itu orang tua patut waspada dan segera butuh bantuan ahlinya. Betul sekali. Bicara tentang anak sulit berkonsentrasi, apa yang akan disampaikan untuk sahabat TV 10 sebelum kita akhiri program ini, Bun? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika penyebab anak sulit berkonsentrasi itu adalah biasanya karena lingkungannya, kemudian mungkin dari orang tua, adalah perlunya adalah stimulasi dari dini. Jadi
kepada orang tua di rumah, yuk kita simulasi anak bareng-bareng nih agar anak nantinya bisa lebih berkonsentrasi. Konsentrasi itu penting karena apa nantinya dia untuk pembelajarannya, untuk kehidupannya yang akan datang. Bersosialisasi juga itu butuh konsentrasi. Betul. Ya. Jadi yuk kita bareng-bareng stimulasi anak dari dini. Baik, sahabat TV 10, susah fokus tidak hanya anak-anak rasakan, tetapi juga orang dewasa ya Bun ya. Oleh karena itu saat anak terlihat kesulitan untuk fokus, coba pahami kalau kita menjadi dirinya. Jika ayah dan bunda melihat ada tanda gangguan belajar, segera konsultasikan ke dokter anak atau psikolog. Terima kasih untuk kebersamaannya, semoga apa yang kita sampaikan memberi manfaat. Terima kasih Bunda Tarika untuk ilmunya. Kita bertemu kembali di lain kesempatan, tetap di TV 10. Saya Carla Ratna undur diri, juga Bunda Tarika undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.